padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi di Doa Kekuatanku channel. Hari ini Minggu 21 Juli 2024, pekan biasa ke-16. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34 dengan tema Gembala yang penuh kasih. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Gordiana, PRR, dan renungan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Angelika, PRR. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menerangi siara hidup kita dalam seluruh hari ini dalam lagu Veni Creator. Datanglah ya Roh Pencipta, kunjungi hati umat-Mu, limpahkanlah rahmat surga atas setiap Kau cipta. Limpahkanlah
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyak orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para murid-Nya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, menjadi gembala domba merupakan sebuah pekerjaan yang mulia. Dalam banyak budaya, gembala domba dipandang sebagai pekerjaan yang mulia dan penting. Mereka dihormati karena keahlian dan dedikasi mereka dalam merawat binatang-binatang mereka. Di masa modern, sebagai gembala domba mungkin tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang menarik atau yang menguntungkan bagi sebagian orang. Orang mungkin lebih memilih pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dan jam kerja yang lebih teratur, yang lebih menjamin hidup mereka menjadi lebih bermartabat. Menggembalakan domba juga bisa menjadi pekerjaan yang penuh tantangan. Gembala harus bekerja di segala cuaca, dan mereka harus selalu waspada terhadap predator dan bahaya lainnya. Menjadi gembala domba harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk kesejahteraan domba mereka. Mereka harus memastikan bahwa domba mereka memiliki cukup makanan dan air, dan mereka harus melindungi domba-domba itu dari bahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, Penginjil Markus menggambarkan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Yesus dan yang menjadi bahan refleksi bagi kita semua dalam kisah Injil hari ini.
dalam ayat yang ke-34, ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Belas kasihan merupakan sifat Allah yang paling utama, yang paling tinggi, yang telah ditunjukkan kepada kita manusia. Demikian yang telah ditunjukkan oleh Yesus dalam karya pelayanannya hingga di kayu salib. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Demikianlah referen Mazmur tanggapan pada hari Minggu ini yang diambil dari kitab Mazmur 23. Di sana digambarkan tentang Allah sebagai gembala yang baik, yang mencerminkan kasih, perhatian, dan pemeliharaan Allah yang sempurna bagi umatnya, yang menghantar domba ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Gembala yang memimpin domba di jalan yang benar, memberikan ketenangan dan kelegaan kepada dombanya, memakai tongkat dan gada untuk melindungi domba-dombanya, mengurapi kepala dengan minyak dan piala yang penuh melimpah, menghantar domba sepanjang hidupnya. Sikap gembala dalam kitab Mazmur 23 adalah gembala yang baik, yang selalu memenuhi kebutuhan domba-dombanya dan membawa mereka kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Yesus Kristus disebut sebagai gembala yang baik. Kita bisa baca kembali dalam Injil Yohanes bab 10. Yesus mengenal domba-dombanya dengan pribadi. Yesus menuntun dan melindungi domba-dombanya. Yesus memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, dan Yesus adalah satu-satunya pintu menuju keselamatan. Dialah gembala yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, kita semua mesti berbangga karena mempunyai seorang gembala yang baik, yang penuh belas kasih. Sebagai murid Yesus, kita semua dipanggil untuk menjadi gembala yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dapat meneladani Yesus dengan menunjukkan sikap cinta dan perhatian kepada sesama kita, baik dalam komunitas kita, dalam keluarga, maupun di lingkup yang lebih besar, yakni dalam hidup bermasyarakat dan hidup menggereja. Mari kita memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus melalui hidup kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku Channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya
dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari telah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus
terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau